Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Susilawati. Saya dari kelas C24D3 Akuntansi dengan NPM 104-24005. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam proses penjualan perusahaan, yaitu sistem akuntansi penjualan kredit. Materi ini sangat penting karena sebagian besar perusahaan tidak hanya melakukan penjualan tunai tetapi juga memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan. Dalam pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana alur penjualan kredit berjalan, dokumen apa saja yang digunakan, fungsi-fungsi yang terlibat, hingga bagaimana transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal akuntansi dan diproses dalam sistem informasi. Sistem akuntansi penjualan kredit adalah rangkaian prosedur, catatan, dan dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengawasi, dan mengendalikan transaksi penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau kemudian hari ini tidak tunai. Ciri-ciri ada piutang usaha yang timbul. Pembayaran dilakukan berdasarkan jangka waktu kredit, melibatkan dokumen, dan sistem pencatatan khusus. Sistem akuntansi penjualan kredit yang pertama mengontrol piutang agar tidak melebihi batas kredit. Yang kedua, menjamin keakuratan pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Yang ketiga, mencegah kecurangan dalam transaksi kredit. Yang keempat, menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengembalian keputusan. Unsur dalam sistem akuntansi penjualan kredit yang pertama, prosedur atau proses, langkah-langkah yang harus diikuti dalam transaksi penjualan kredit mulai dari order hingga pembayaran. Yang kedua, dokumen bukti tertulis seperti faktur penjualan, surat jalan, order penjualan, dan kartu piutang. Yang ketiga, catatan akuntansi jurnal penjualan, buku besar piutang, dan pelaporan umur piutang. Yang keempat, fungsi yang terkait, bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi. Prosedur sistem penjualan kredit. Yang pertama, penerimaan pesanan bagian penjualan, menerima order pelanggan. Yang kedua, persetujuan kredit bagian kredit, menilai kemampuan bayar pelanggan. Yang ketiga, pengiriman barang gudang, pengiriman barang sesuai orderan. Yang keempat, penagihan faktur dikirim ke pelanggan. Yang kelima, pencatatan akuntansi transaksi dicatat dalam jurnal penjualan dan kartu piutang. Dokumen yang digunakan yang pertama, surat order penjualan. Yang kedua, faktur penjualan invoice. Yang ketiga, surat jalan delivery order. Yang keempat, bukti pengiriman barang. Yang kelima, kartu piutang. Pembelian internal yang pertama, persetujuan kredit hanya oleh pihak berwenang. Yang kedua, pemisahan tugas antara penjualan dan pencatatan. Yang ketiga, nomor urut tercetak pada faktur. Yang keempat, rekonsiliasi rutin antara kartu piutang dan buku besar. Yang terkait yang pertama, bagian penjualan, yang kedua bagian kredit, yang ketiga bagian gudang, yang keempat bagian pengiriman, yang kelima bagian akuntansi, piutang, dan penagihan. Kesimpulan, sistem akuntansi penjualan kredit berfungsi tidak hanya untuk mencatat transaksi penjualan yang pembayarannya ditunda, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan internal terhadap aktivitas penjualan dan piutang. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menjaga keakuratan laporan keuangan, menghindari piutang macet, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kredit pelanggan. Penjualan kredit menimbulkan piutang usaha yang harus dikelola dengan baik. Sistem akuntansi membantu mengontrol, mencatat, dan menagih transaksi kredit. Pengendalian internal sangat penting agar data keuangan akurat dan aman. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.